Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel kami yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bu'itha nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Ala innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'a'war wa inna baina 'ainaihi maktubun kafirun." Tidaklah diutus seorang nabi pun melainkan pasti ia diperintahkan oleh Allah agar mengingatkan umatnya akan betapa bahayanya makhluk bermata satu lagi pendusta. Ia, Ad-Dajjal, buta satu matanya, sedangkan Tuhan kalian tidaklah buta, dan di antara kedua matanya tertulis sebuah kata kafir. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ini dengan nomor 6598 disebutkan tulisan tersebut berupa sebuah kata lengkap kafir. Sedangkan di dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman dengan nomor hadis 5223 disebutkan kata kafir dengan memisah-misahkan kaf, fa, dan huruf ra. Yang kedua, Nabi bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad dajjal." Dimulai dari masa penciptaan Nabi Adam hingga terjadinya hari kiamat kelak, tidak ada ujian yang lebih dahsyat, lebih besar melebihi ujian hadirnya Dajjal. Hadis Imran ibn Husain diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan nomor hadis 5239 dan juga tercantum dalam Musnad Al-Imam Ahmad dengan nomor 15831. Juga ada sebuah hadis yang sangat fenomenal, terkenal, hadis Fatimah binti Qais atau yang lebih kita kenal dengan hadis Tamim Ad-Dari, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan nomor hadis 5235, di mana Tamim Ad-Dari di dalam potongan hadis yang panjang ini berkata, "Fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-dir fa idza fihi a'zamu insanin ra'aynahu qattu khalqan wa ashadduhu withaqan." Maka kami pun bergegas menuju kuil yang ditunjukkan oleh Jassasah, dan setibanya di sana, saat kami masuk sungguh kami terkaget-kaget karena belum pernah melihat manusia sebesar Dajjal dan yang paling kuat ikatannya di dunia. Ia dibelenggu begitu kuat. Belum pernah kami melihat orang diikat dengan ikatan yang begitu kuat. Kemudian riwayat terakhir yang akan kami paparkan dari begitu banyak riwayat-riwayat sahih hingga mencapai derajat tawatur atau mutawatir adalah hadis Abu Bakar As-Siddiq yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2163 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'us Shaghir dengan nomor 3398. Nabi bersabda, "Ad-Dajjalu yakhruju min ardin bil masyriqi yuqalu laha Khurasan." Dajjal akan muncul dari sebuah wilayah di timur belahan bumi, sebuah tempat yang disebut Khurasan. Hadis-hadis sahih yang barusan kita bacakan dan masih banyak lagi hadis sahih yang lainnya menunjukkan betapa dahsyat dan berbahayanya godaan keimanan dari munculnya Dajjal. Namun mungkin muncul di benak kita, mengapa tak satu pun ayat di dalam Al-Quran menyebutkan nama makhluk terlaknat ini? Atau pertanyaan yang lebih beradab terhadap Allah adalah, apa hikmah dibalik tidak disebutnya nama Dajjal dalam Al-Quran? Karena Allah tidaklah dipertanyakan atas kehendak dan perbuatannya. Ia memiliki hak mutlak untuk menyebut siapapun di kitab sucinya atau meniadakannya. Para ulama sudah mengajukan beberapa jawaban akan hal ini. Apa hikmah tidak disebutnya Dajjal dalam Al-Quran? Di antara mereka ada yang berpendapat tidak disebutnya Dajjal dalam Al-Quran adalah
tahqiran li sya'nihi, sebagai bentuk penghinaan terhadap dirinya, mengkerdilkan kekuatannya dan kebatilan ajakan dan dakwahnya, karena Dajjal mengaku nabi dan terkadang mengaku Tuhan. Dan ini bertolak belakang dengan pengagungan manusia-manusia yang berhasil ia sesatkan nanti. Sebagaimana yang sudah bisa kita saksikan betapa simbol-simbol Dajjal begitu gencar dipersiapkan, disiarkan dan disyiarkan oleh para pesohor-pesohor dunia, mulai dari politisi hingga artis dan band-band yang digandrungi. Ini yang pertama menurut para ulama. Yang kedua, sebenarnya sudah ada isyarat di dalam Al-Quran dengan disebutkannya Nabi Isa, karena tugas utama dan pertama beliau adalah untuk membunuh Dajjal, seperti yang termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 157 hingga 159, sehingga nama Dajjal tidak lagi perlu disebut. Dan alasan yang ketiga hikmah tidak disebutkannya Dajjal adalah karena Allah berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Apakah mereka? Siapa mereka? Yaitu orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, al-kafirina bihi wal mukhalifina rusulahu wal mukadzibina bi ayati was-saddina an sabili, yaitu orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, menyelisihi para rasul dan mendustakan ayat-ayat Allah, dan menghalangi orang lain, manusia-manusia, daripada beriman dan berislam kepada Allah. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Apakah mereka hanya menunggu akan datangnya hari kiamat saat Tuhanmu hadir untuk menghisab dan juga para malaikatnya hadir? Atau mereka menanti datangnya sebagian ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaannya sebelum terjadinya hari kiamat, di mana hari itu tidaklah akan berguna lagi keimanan seseorang yang tadinya dia belum pernah beriman? Katakanlah kepada mereka, tunggulah saja hari itu, sesungguhnya kami pun menunggu kalian. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama dengan sebaik-baik penafsiran, yaitu dengan sunnah Rasulullah, sabda berupa ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dengan nomor 157 dan oleh Al-Imamul Bukhari 6506 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, la taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha fa idza tala'at wa ra'aha an-nasu amanu ajma'un wa dzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga terbitnya matahari dari barat, dan kalau sudah terbit dari barat dilihat oleh orang-orang dan manusia, mereka bergegas beriman semuanya, namun tidaklah berguna dan diterima keimanan saat itu. Lalu diperjelas dengan tafsiran hadis berikutnya. Dari Abu Hurairah juga dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wa dabbatul ard." Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam nomor hadis 158. Ada 3 hal menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sudah muncul maka pada saat itu tidaklah lagi berguna keimanan atau klaim keimanan seseorang jika ia belum pernah beriman sebelum tanda-tanda besar kiamat ini muncul, yaitu terbitnya matahari dari barat. Kemudian yang kedua, ad-dajjal,
dan yang ketiga adalah dabbatul ardi. Jadi inilah penafsiran kalimat dalam firman Allah, au ya'ti ba'du ayati rabbik. Jadi Dajjal merupakan satu tanda-tanda besar menjelang hari kiamat dan sudah disebutkan atau diisyaratkan di dalam Al-Quran. Demikianlah teman-teman sekalian alasan atau hikmah mengapa Dajjal tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Semoga sedikit bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.